Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Nailul Barokah dari kelas 1A PG PAUD. Video ini akan memaparkan mengenai hakikat anak usia dini. Anak usia dini? Siapa sih? Oke, kita bahas. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Oleh karena itu, anak usia dini membutuhkan tempat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan aspek perkembangannya. Nah, di sini ada yang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dengan menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 dinyatakan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu, apa saja sih tujuan dari PAUD? Tujuan dari PAUD yang pertama yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, mengurangi angka buta huruf muda. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Yang kedelapan, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan. Dapat melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen. Oleh karena itu, anak ini merupakan pribadi yang unik dan melewati berbagai tahap potensi dan kecerdasan. Maka, lingkungannya diupayakan oleh pendidik dan orang tua dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman dengan berbagai suasana. Hendaknya
memperhatikan keunikan anak-anak dan disesuaikan dengan tahap perkembangan kepribadian anak. Usia dini lahir sampai 6 tahun itu adalah usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Usia ini sebagai usia penting bagi pengembangan intelijen permanen dirinya. Mereka juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi. Berkaitan dengan PAUD, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi anak usia dini. Antara lain, masa peka, di mana pendidik itu harus memberi kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang dapat memicu munculnya masa peka atau menumbuh kembangkan potensi yang sudah memasuki masa peka. Yang kedua, masa egosentris. Masa egosentris ini bahwa anak itu seolah-olah dialah yang paling benar. Keinginannya harus selalu dituruti dan sikap mau menang sendiri. Dan sikap orang tua dalam menghadapi masa egosentris pada anak usia dini dengan memberi pengertian secara bertahap pada anak agar dapat menjadi makhluk sosial yang baik. Yang ketiga, itu proses peniruan. Segala sesuatu yang ada di sekitar anak tampak semakin meningkat. Peniruan ini tidak saja perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi juga terhadap tokoh-tokoh khayal yang sering ditampilkan di televisi. Maka pada masa ini orang tua dan guru haruslah dapat menjadi tokoh panutan bagi anak dalam berperilaku. Yang keempat itu ada masa berkelompok. Untuk itu biarkan anak bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Jangan terlalu membatasi anak dalam pergaulan sehingga anak kelak akan dapat bersosialisasi dan beradaptasi sesuai dengan perilaku dengan lingkungan sosialnya. Yang kelima, memahami pentingnya eksplorasi. Biarkan anak memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan anak melakukan trial and error. Karena memang anak itu penjelajah yang ulung. Dan yang keenam itu tidak boleh selalu memarahi anak saat ia membangkang, karena bagaimanapun juga ini merupakan suatu masa yang akan dilalui oleh setiap anak. Dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Untuk jalur pendidikan formal diselenggarakan pada taman kanak-kanak, Rodotul Atfal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jalur pendidikan non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis pos PAUD, TAM, BAM-BIM, kemudian PAUD TPQ, dan lain sebagainya. Dan jalur pendidikan informal diselenggarakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan bagi orang yang mempunyai anak usia 0-6 tahun. Sedangkan segenap potensi yang dimilikinya antara lain agama, kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, serta kemandirian. Selain itu, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia.
Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.